Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Halimatus Sa'diyah selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan tidak ketinggalan pula kepada teman-teman 4 PAI A1 yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan secara daring. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu tentang organisasi kurikulum. Saya Novita Fatmawati sebagai pemateri pertama. Selanjutnya yaitu pemateri kedua yaitu Dewi Qadar Istiqomah. Pemateri ketiga yaitu Nizar Zulmi. Saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang organisasi kurikulum. Apa sih yang dinamakan organisasi kurikulum itu? Organisasi kurikulum merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum pendidikan atau pembelajaran yang hendak disampaikan kepada peserta didik guna tercapai tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Organisasi kurikulum itu harus ditentukan dan dipilih. Untuk menentukan isi kurikulum tersebut harus disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan, kemudian perkembangan yang terjadi di masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu juga kaitannya dengan kondisi psikologis anak. Pemilihan isi kurikulum menurut Omar Hamalik itu ada beberapa kriteria atau karakteristik yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu isi kurikulum harus bersifat kekinian. Artinya apa? Isinya harus memuatkan pengetahuan dan penemuan-penemuan baru. Yang kedua yaitu isi kurikulum dapat memberi kontribusi pengembangan keterampilan, kecakapan hidup, berpikir bebas, dan disiplin berdasarkan pengetahuan. Artinya individu tersebut harus mampu menggunakan rasional, berpikir logis, serta membedakan fakta dan perasaan. Yang ketiga yaitu isi kurikulum menyumbang terhadap pengembangan moralitas yang esensial dan yang berkenaan dengan evaluasi dan penggunaan pengetahuan. Yang keempat yaitu isi kurikulum menyediakan suatu ukuran keberhasilan dan suatu tantangan. Jadi belajar mempengaruhi tingkah laku dan mengembangkan keinginan untuk belajar terus. Karena itu pemilihan kurikulum harus berdasarkan tingkat kematangan dan pengalaman siswa. Untuk melanjutkan materi yang pertama tadi, langsung saja saya akan menjelaskan yaitu bentuk-bentuk organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran dibedakan menjadi 5 pola, yaitu yang pertama, kurikulum mata pelajaran terpisah. Yang kedua ada kurikulum dengan mata pelajaran berkorelasi. Yang ketiga ada kurikulum bidang studi. Yang keempat ada kurikulum terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu kurikulum inti. Memasuki kurikulum yang pertama yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Mata pelajaran kurikulum di dalam kelas ataupun pada kebiasaan belajar mengajar, setiap guru hanya bertanggung jawab pada mata pelajaran yang diberikannya. Kalaupun mata pelajaran tersebut diberikan
diberikan kepada guru yang sama, hak itu juga dilaksanakan secara terpisah-terpisah karena organisasi bahan atau isi kurikulum berpusat pada masa pelajaran secara terpisah-terpisah. Maka kurikulum ini biasanya dinamakan dengan subjek kurikulum. Contoh pada kurikulum berdasarkan mata pelajaran terpisah ini yaitu ada mata pelajaran biologi, mata pelajaran geografi, mata pelajaran kimia, fisika, sejarah dan lain sebagainya, dan itu dijadikan menjadi secara terpisah-terpisah. Jadi biologi, mata pelajaran biologi tersendiri, mata pelajaran geografi tersendiri, mata pelajaran fisika tersendiri dan lain sebagainya. Adapun secara fungsional, bentuk kurikulum ini juga mempunyai kekurangan dan juga kelebihan. Kekurangan kurikulum ini yaitu yang pertama, bahan pelajaran diberikan atau dipelajari secara terpisah-terpisah yang menggambarkan titik pada hubungannya antara materi satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu bahan pelajaran yang diterima ataupun yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual. Yang ketiga yaitu proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa cenderung lebih pasif. Yang keempat yaitu bahan pelajaran merupakan informasi maupun pengetahuan dari masa lalu yang terlepas dengan kejadian masa sekarang dan juga kejadian yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu proses dan bahan pelajaran sangat kurang memerhatikan bakat, minat dan juga kebutuhan siswa. Sedangkan keuntungannya ialah pengetahuan yang telah dimiliki itu telah disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk disiplin ilmu oleh para ahli ilmuwan. Disiplin ilmu tidak hanya mempunyai isi atau bahan, akan tetapi juga memiliki metode atau cara berpikir tertentu sehingga cabang ilmu itu dapat selanjutnya dikembangkan. Kedua yaitu kurikulum dengan mata pelajaran berkorelasi. Pada mata pelajaran ini tidak disajikan secara terpisah-terpisah, akan tetapi mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau sejenisnya dikelompokkan sehingga menjadi satu bidang studi. Dan contoh kurikulum mata pelajaran berkorelasi ini yaitu pada kurikulum ini mata pelajaran biologi, kimia, fisika dikelompokkan menjadi bidang studi dalam mata pelajaran IPA, dan juga untuk mata pelajaran geografi, sejarah, ekonomi itu dikelompokkan ke dalam mata pelajaran dengan mata pelajaran IPS. Ada juga beberapa kekurangan dalam pola kurikulum ini. Kekurangannya yaitu yang pertama, bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam. Yang kedua yaitu kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual, yang langsung berhubungan dengan kehidupan yang nyata. Yang ketiga yaitu kurikulum ini kurang memperhatikan bakat, minat, dan juga kebutuhan siswa. Yang terakhir yaitu apabila prinsip penggabungan belum dipahami, kemungkinan bahan pelajaran yang disampaikan masih terlampau abstrak. Sedangkan tak lain halnya dengan kurikulum sebelumnya, yaitu pada kurikulum berkorelasi ini juga memiliki kelebihannya, yaitu bahan bersifat korelasi walau sebatas beberapa mata pelajaran. Yang kedua ada memberikan wawasan yang luas dalam lingkup atau bidang studi tersendiri. Yang ketiga yaitu menambah minat siswa berdasarkan berkorelasi mata pelajaran yang sejenisnya. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nizar Zulmi, kepadanya saya persilahkan. Dari yang dijelaskan oleh Mbak Dewi, yaitu bentuk organisasi kurikulum. Yang ketiga adalah kurikulum bidang studi. Kurikulum bidang studi ini mempunyai ciri-ciri umum, yaitu terdiri atas suatu bidang pengajaran yang di dalamnya terpadu sejumlah mata pelajaran sejenis dan memiliki ciri-ciri yang sama.
Yang selanjutnya, sistem penyampaiannya bersifat padu, guru berperan selaku guru bidang studi. Yang keempat ada kurikulum terintegrasi. Integrasi kurikulum ini bisa dilakukan melalui pengajaran unit atau pelajaran yang terpadu. Untuk memadukan semua mata pelajaran ini bisa dilakukan dengan cara pemusatan mata pelajaran pada suatu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran. Kelebihan integrasi kurikulum yaitu mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dan menyelesaikan suatu topik atau permasalahan. Dan ada juga kekurangan integrasi kurikulum yaitu bahan pelajaran tidak disusun secara logis dan sistematis. Yang kelima ada kurikulum inti. Kurikulum inti ini merupakan bagian dari kurikulum yang terpadu dan menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam prosesnya, kurikulum inti ini didukung oleh kemampuan guru dalam mengelola waktu dan kegiatan sehingga aktivitas dan substansi materi yang dipelajari siswa agar lebih efektif, efisien, dan bermakna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.